adik-adik. Wah, apa kabar nih kalian semua? Semua dalam keadaan baik-baik saja ya adik-adik ya. Kakak mau sapa dulu nih untuk kalian semua yang ada di rumah, di mobil, dan dimanapun kalian nonton ibadah online hari ini. Siapa yang udah siap hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, menari dan memberi untuk Tuhan. Angkat tangannya. Wah, banyak banget yang udah gak sabar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ibadah hari ini. Let's go! My
Seru banget ya ternyata main ini. Hai adik-adik, hari ini tebak Kak Ica pegang raket kecil, pegang bola kecil. Kak Ica main olahraga apa ya? Tada! Ini baju pingpong. Hari ini ceritanya Kak Ica lagi belajar main pingpong. Wah, seru banget loh adik-adik, karena menurut Kak Ica main ini tuh ada tantangannya, apalagi buat Kak Ica yang baru belajar. Dan adik-adik, Kak Ica mau kasih tahu sesuatu. Kalau orang main pingpong kan ada dua nih, sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Terus ada netnya kan. Nah, biasanya itu ada satu orang lagi untuk menilai siapa ya yang menang, sisi kiri atau sisi kanan. Nah, itu namanya adalah wasit. Tapi biasanya wasit itu nggak ngeliatin nempel-nempel, tapi wasitnya duduk di kursi yang lebih tinggi dan agak berjarak supaya wasitnya bisa melihat secara jelas siapa ya yang bermain dengan benar, siapa ya yang menang. Dan biasanya untuk dapat menjadi seorang wasit, ia harus memiliki karakter yang tegas. Ia harus jujur, ia harus berani membuat keputusan. Dia juga memiliki mata yang jeli. Pokoknya karakternya bagus banget. Karena kalau nggak kayak gitu, wasit nggak bisa nentuin, skor siapa ya? Siapa yang menang ya? Gitu adik-adik. Nah, kemudian tahu nggak adik-adik kalau ternyata di dalam kehidupan kita juga ada satu sosok yang selalu mengamati kita dari jauh. Sangat jeli sekali. Kita bisa tahu kita lagi benar, lagi salah. Ia juga selalu mengingatkan kita dengan Roh Kudus. Ia adalah Tuhan Yesus, sosok yang ajaib sekali. Nah, adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus yang menjadi wasit di kehidupan kita, ia selalu menjaga kita, mengingatkan kebenaran. Kira-kira adik-adik siap nggak? Nah, sekarang yuk kita tonton dulu video berikut ini. It's time for our Bible story. Today, we will learn another amazing story about Jesus. Jesus had lots of challenges. Jesus knew more challenges were coming and told his friends, the disciples, about them. Wait, Jesus, the Son of God, felt challenged? Absolutely. Even though Jesus is God's son, Jesus was also human when he was here on earth. So he knows how we feel. If we feel sad, he can understand. If we are hungry, he could understand that too. If we feel worried, afraid, or are facing something really difficult, he knows what it's like. Any challenge we face, Jesus can understand. That's so good to know. Jesus knows life isn't always happy. Sometimes it can be tough, but we can always pray and ask Jesus for help. Wah, gak kerasa ya adik-adik, ternyata kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Februari. Di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Dan Tuhan Yesus juga selalu memberitahu mana sih kebenaran, apa sih yang baik dan benar. Dan Tuhan Yesus juga akan selalu menolong kita. Meskipun kita seringkali menghadapi berbagai tantangan yang sulit di kehidupan ini. Dan sekarang Kak Ica mau mengajak kalian untuk membuka ayat Alkitab. Adik-adik, ingat kan waktu itu Kak Ica pernah bilang kalau ibadah disiapkan ya Alkitabnya. Sekarang kita mau buka dari kitab jeng 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 jeng. Kitab apa ya? Oke, kita mau buka dari kitab Markus 8. Ayatnya adalah ayat 31 sampai 38. Siap-siap ya adik-adik. Oke, Kak Ica akan bantu bacakan ya, karena ada yang mau Kak Ica bahas sedikit terkait ayat yang sangat hebat ini, yang sangat powerful dan menginspirasi. Oke, Markus 8 ayat 31 sampai 38. Perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia.
ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, iman-iman kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wah, adik-adik, coba bayangin, bagaimana ya kalau kita menjadi murid Yesus? Kita dikasih tahu bahwa menjadi muridnya itu akan penuh tantangan. Apakah adik-adik siap? Terus tadi dikasih tahu bahwa kita akan mengalami penderitaan, ditolak, seperti itu. Wah, serem adik-adik. Nah, pas zaman dulu murid-muridnya juga berpikir, kita akan mengalami tantangan seperti itu. Lanjut. Ayat 34 sampai 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Wow, memikul salib. Lanjut ayat 35. "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Wow. Lanjut ayat 36. "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" Ayat 37. "Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat yang kudus." Adik-adik, di sini Kak Ica mau kasih tahu, bukan hanya sebagai anak Tuhan yang mengalami tantangan hidup, tapi Tuhan Yesus yang dikirimkan untuk menebus dosa umat manusia juga mengalami penderitaan yang amat dahsyat. Kalian baca deh kisah tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan bilang bahwa, "Yalah, kalau bisa cawan ini lalulah daripada aku." Tapi ujung-ujungnya apa? Tuhan Yesus berserah. Tuhan Yesus berserah. Nah, Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya supaya Allah Bapa di sorga menuntun jalannya, menjaga dia. Nah, adik-adik, kalau dikaitkan dengan hubungan kehidupan kita sekarang, disambungin nih, apa sih kaitannya? Adik-adik, Tuhan Yesus aja mengalami tantangan ketika ia menjadi manusia. Kita sebagai pengikutnya juga pasti mengalami itu. Tapi ada satu hal yang penting banget. Aduh, Kak Ica. Oke, aku sampai seneng banget nih. Karena di sini kita belajar Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Apapun tantangannya, kita pasti bisa lewat. Kayak ini nih, main bola pingpong susah. Tapi lama-lama Kak Ica yakin Kak Ica bisa. Kenapa? Karena Kak Ica mulai terbiasa. Sama kayak kita sebagai anak Tuhan. Awal-awal mungkin, contoh, kita, adik-adik sih, aku kan udah umur, adik-adik, sekarang kan lagi SD. Kelas 1 ke kelas 2 ujian. Kelas 2 ke kelas 3 ujian. Ujian terus. Kak, kapan istirahatnya? Belajar terus makin lama makin susah. Aduh,
Hei, adik-adik, kalian memang harus melewati tantangan itu supaya kalian menjadi orang yang sukses. Sama kayak kita harus sebagai pengikut Tuhan mengalami tantangan supaya kita bertumbuh menjadi anak Tuhan yang hebat banget. Kita nggak bisa lari dari tantangan hidup, tapi kita bisa menikmati tantangan hidup bersama Tuhan. Adik-adik, jangan lupa baca ya kitab Mazmur. Di situ ada nyanyian juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aduh, Kak Ica bukan penyanyi. Ceritanya kan jadi main pingpong hari ini. Gak apa-apa. Ya, oke. Jangan lupa ya adik-adik dibaca itu. Dan sekarang kita akan masuk ke object lesson. Nah, adik-adik, yang ada di depan kakak sekarang itu ceritanya adalah lingkungan kita. Ini ketika sedang ada di rumah, yang ini ketika ada di lingkungan sekolah, yang ini ketika sedang berteman dengan teman-teman, dengan sahabat, yang ini adalah dunia tempat kita hidup. Dan ini adalah, ini adalah kita semua, Kak Ica dan adik-adik. Kemudian kita anggap di dalam lingkungan tempat kita tinggal itu banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Kita mulai dari rumah. Di rumah, kita harus menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik itu seperti apa, Kak Ica? Seperti ketika orang tua kita meminta tolong, kita membantu orang tua. Tapi kadang-kadang mungkin kita lagi lelah nih adik-adik. Aduh, Pa, Ma, sebentar deh. Aku baru pulang sekolah, masih capek banget. Terus orang tua bilang, ayo dong, tolong bantuin. Terus kita kayak, aduh, Mama Papa, nggak sabar banget sih, bawel. Nggak sadar. Kita ngomong kayak gitu. Papa Mama marah. Kita jadi marah juga. Berantem juga. Nah, adik-adik, tantangannya apa? Sebagai anak Tuhan, kalau lagi ada masalah di rumah, kita harus menjaga mulut, harus menjaga pikiran, dan menjaga perkataan. Masuk ya ke dalam tantangan ini. Syuk. Aduh, di rumah berantem sama Dede, berantem sama Cici, berantem sama Papa Mama. Aduh, rasanya lelah. Aduh, Tuhan, aku pengen ngatain orang. Hups. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, kita nggak tenggelam di masalah rumah. Kita akan keluar karena kita punya sikap hati yang baik. Terus kalau di rumah udah jadi anak baik, di sekolah yakin bisa ngelewatin tantangan hidup. Kak Ica, teman-teman aku ngajakin aku nyontek. Katanya, ih, so suci kalau nggak nyontek. Ih, so pintar. Ih, so baik sama guru. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, saat masuk ke situasi ini, kita tidak membalas, kita tidak mengutuk, tapi kita dengar sama Tuhan. Ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke adik-adik, anak Tuhan yang baik, kita lulus. Syup. Sekarang masuk ke pertemanan. Teman kita lapar, kita kasih makanan. Teman kita sedih, kita hibur. Teman kita butuh mainan baru, kita kasih hadiah pas ulang tahunnya, selalu memberikan yang terbaik. Tapi teman kita, tiba-tiba kita salah sedikit, langsung bilang, ih, Ica, apaan sih? Nyebelin banget. Temenin Ica nggak ya? Kayaknya nggak usah deh. Terus kita mulai di sini bingung. Tuhan, aku berbuat baik terus, tapi kok aku masih nggak disukain aja ya? Aduh, Tuhan, dasar teman-teman aku ini semua jahat. Aku pengen mereka terluka. Adik-adik, ternyata kalau kita menuruti kedagingan kita, melewati situasi yang sulit, kita malah gak bisa lulus dari ujian hidup. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melewati cobaan dunia bersama Tuhan. Teman-teman semua, adik-adik semua, ingat ya yang tadi Kak Ica bilang dari Matius 26 ayat 42. Tuhan juga sempat bingung pas dia tahu dia harus melewati pikulan salib. Itu berat banget, tapi dia berserah sama Tuhan. Adik-adik, Kak Ica mau kasih tahu, kita bisa melewati semua bersama Tuhan. Yang penting kita berserah. Kalau kita mau marah, kalau kita lagi lelah, kalau kita lagi sedih, gak apa-apa. Namanya juga manusia.
Gak apa-apa sekali-kali sedih, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Makanya kita sering berdoa, kita baca firman, dekat sama Tuhan, supaya kita bisa melewati tantangan bersamanya. Jangan takut. Sekarang Kak Ica mau tutup dengan satu ayat, itu dari 1 Yohanes 5 ayat 5. Ini ayat hafalan kita juga ya. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ingat, Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Kalau ia bisa, kita juga bisa karena kita segambar dengannya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga hari ini. Kami belajar bahwa kami akan selalu hidup penuh tantangan. Tapi kami juga belajar bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dalam setiap tantangan. Kami tidak akan tenggelam di dalam tantangan, tapi dibentuk menjadi Raja Wali. Menjadi anak Tuhan yang hebat. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Semoga kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, kembali di sesi Art and Craft. Untuk menutup bulan challenge minggu ini, Kak Ica juga mau challenge kalian semua untuk membuat craft ini, dan jangan lupa nanti tag @sisi_my_church dan juga Instagram @sisi_atmosphere_kids. Challenge-nya adalah jeng 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 jeng. Sekarang, enggak sih, ini nggak berat, Kak Ica pura-pura. Siapkan kardusnya itu boleh besar, boleh kecil. Pokoknya yang kira-kira ada di rumah aja. Kak Ica, susah sekarang nyari kardus, aku nggak mau keluar lagi pandemi. Oke, nggak apa-apa. Cari alat di rumah yang kira-kira keras, bisa jadi papan. Oke, kemudian kita butuh seperti ini adik-adik. Ini adalah pita, atau bisa adik-adik ganti dengan kertas warna seperti ini. Atau mungkin post-it, pokoknya seperti itu. Atau Kak Ica, aku cuma punya kertas HVS putih, gak apa-apa, kita warnain aja sendiri. Oke, karena kita mau DIY meja pingpong. DIY itu apa Kak Ica? Kita mau buat mendaur ulang dari barang-barang yang sudah ada. Oke, terus kita butuh lem, kita butuh gelas. Ini juga kalian bisa ganti dengan lain-lainnya sih, yang penting kokoh buat pegangan gitu. Dan sekarang kalian juga butuh gunting. Nah, adik-adik jangan lupa ya, minta tolong bantu papa mama, cici, koko, kakak, mbak, atau siapapun yang lebih dewasa daripada kalian, supaya nanti hati-hati karena ini benda tajam. Oke? Dan sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, Kak Ica sulap dulu. 1, 2, 3. Kak Ica mau hilang. Shup! Tada! Itu sulap nggak sih? Ya udah. Jadi kardus ini nanti kita pakai di bagian penutupnya. Tup. Nanti mau kita gunting. Jadi Kak Ica gunting seperti ini. Tapi habis udah digunting, kan kalau warna coklat doang, gimana ya adik-adik? Jadi kita bisa lapisin dengan kertas. Silahkan pilih warna kesukaan adik-adik. Warnanya nggak harus sama persis ya. Taruh di sini, gitu. Wow, jadi bagus ya. Tapi supaya menempel, adik-adik bisa menggunakan lem. Tinggal di lem. Banyak banget lemnya. Lem. Terus ditempel. Set. Ini Kak Ica baru lem bagian atasnya ya. Nempel deh. Atau enggak? Ulang. Set. Oke, bagian atasnya menempel. Kayak gitu. Nah, terus nanti di bagian belakangnya juga kita lem sama-sama ya. Nah, ini Kak Ica bawa yang sudah jadi sebagai contohnya. Kayak gini nih adik-adik. Kak Ica kasih warna biru, tapi pinggir-pinggirnya Kak Ica mau variasiin. Dikasih garis warna kuning. Ceritanya sih garis lapangan badminton gitu. Terus di tengah ini buat jadi net. Gimana caranya Kak Ica? Contohnya, ini aku ada bawa kardus kecil. Ini coba ya, kita gunting. Nah, kalau ini kan kardusnya lebih kecil. Supaya lebih rapi, nanti kita masukin aja ke dalam kertas ini. Terus tinggal kita lapis deh. Cup. Nah, dilipat yang rapi.
dilipat yang rapi, hup, seperti ini. Jadi terbungkus kan? Nanti tinggal dipakai lem lagi, terus ditempel deh, tup, seperti itu. Tapi di bawahnya Kak Ica juga kasih sedikit solatip supaya lebih nempel, kayak gitu. Terus di bagian bawahnya Kak Ica kasih warna juga supaya lebih rapi. Dan ini gelas yang tadi gunanya adalah sebagai pegangannya. Kalau tadi di awal Kak Ica pakai pemukul pingpong asli, sekarang yang bikin ini nggak kalah loh adik-adik, ini juga kuat. Oke, jangan lupa bolanya. Dan adik-adik, kalau misalnya mau ditambahin lapangannya mau ditulis-tulis, netnya mau ditulis ayat Alkitab juga nggak apa-apa, boleh. Atau misalnya Kak Ica, kayaknya aku nggak suka deh, bawahnya beda sendiri warnanya. Oke, bisa menggunakan jurus yang sama. Jurus, bisa menggunakan jurus yang sama. Nanti ini bisa kita bungkus juga. Kayak gini. Tapi nanti bawahnya kita gunting. Terus kita lipat-lipat deh di bagian bawahnya supaya bisa menutup. Bisa juga seperti itu adik-adik. Kalau sudah, ini adalah seperti ini. Jadi ini kan biasa begini, sekarang kayak gini. Seru loh adik-adik main kayak gini. Mungkin adik-adik belum pernah ya. Dulu pas zaman Kak Ica sih sering kita buat-buat kayak gini. Seru banget. Jadi ini ceritanya kita belajar untuk melewati tantangan, untuk mempelajari suatu hal yang baru. Coba ya, apakah berhasil? Aku deg-degan. 1, 2, 3. Oke, memang kita terkadang tidak berhasil untuk melewati tantangan, tapi kita tidak boleh mudah menyerah karena Tuhan Yesus selalu bersama kita untuk melewati setiap tantangan. Ini bukan karena cuman craft doang ya, tapi dalam kehidupan juga seperti itu. Gak apa-apa gagal, tapi percaya kita akan bangkit dan berhasil. Selamat mencoba, jangan lupa tag Instagramnya ya. God bless you. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Untuk caranya, adik-adik bisa lihat di slide berikut ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru kepada kami setiap hari. Tuhan, berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat untuk rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Atmosphere Kids, wah luar biasa banget ya hari ini. Kita bisa menyanyi buat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dahsyat banget. Kakak percaya adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk sekolah online-nya. Dan kakak percaya juga adik-adik selalu diberkati dan diberikan sukacita. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Ya, kakak mau berdoa buat semua adik-adik di rumah yang mengikuti online A-Kids ini dan juga semua para orang tua. Ya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap mujizat, untuk setiap pertolongan, untuk setiap perlindungan, kesehatan, dan berkat yang terus Tuhan Yesus curahkan buat kami semua. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua adik-adik di rumah Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam sekolah mereka. Bila mereka sedang mengalami kesulitan, sedih, Tuhan mungkin frustasi, Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, kepandaian yang bertambah-tambah turun atas semua adik-adik di rumah di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus juga berikan mereka kesehatan Tuhan. Lindungi mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa buat semua para orang tua yang di rumah yang bekerja, yang berusaha Tuhan. Tuhan, Engkau jalan keluar buat mereka semua. Engkau memberkati mereka. Engkau membuat mujizat dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan pada saat ini kuasa, mujizat, pertolongan, kesehatan, dan berkat Tuhan turun atas semua adik-adik Anda di rumah dan juga para orang tua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan adik-adik semua yang ada di rumah katakan amin. Yeay, thank you adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah. See you all next week. Hey kids, God bless you. Bye-bye. As you